VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 24 Februari 2025. Ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Saidah Hamdun. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi di hari pertama pekan ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Ukraina yang memperingati 3 tahun perang di tengah goyahnya dukungan Amerika. Jika kami tidak percaya terhadap masa depan negara kami tidak akan merintis semua ini. Tidak akan ada pusat layanan kesehatan. Dan mengenai instruksi Megawati soal retret kepala daerah yang menuai reaksi beragam. Para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu seharusnya lebih mengedepankan tugasnya sebagai kepala daerah terpilih. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali siaran pagi dengan berita dunia. Pendengar, hasil exit poll atau jak-jak pendapat terhadap pemilih setelah mereka memberikan suara dalam pemilihan nasional Jerman pada hari Minggu menunjukkan pemimpin oposisi yang berhaluan konservatif Friedrich Merz unggul dengan Partai Alternatif untuk Jerman AfD mengarah pada perolehan terbesar sebuah partai ekstrim kanan sejak Perang Dunia Kedua. Exit poll yang diselenggarakan stasiun televisi publik ARD dan ZDF menunjukkan Sosial Demokrat berhaluan kiri tengah yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz mengarah ke hasil mereka yang terburuk setelah perang dalam suatu pemilihan parlemen nasional. Partai Scholz ini diperkirakan akan menduduki tempat ketiga. Jajak pendapat yang hasilnya dikeluarkan setelah TPS-TPS terakhir ditutup menunjukkan dukungan bagi Blok Union pimpinan Merz mencapai 28,5 hingga 29% dan AfD meraih 19,5 hingga 20%, kurang lebih 2 kali lipat dari hasil yang diraihnya pada 2021. Dukungan pemilih pada Partai Sosial Demokrat pimpinan Scholz mencapai 16 hingga 16,5%, jauh lebih rendah daripada perolehan dalam pemilu terakhir. Kondisi Paus Fransiskus masih kritis pada hari Minggu. Hari ke-10 ia dirawat di rumah sakit, kata Vatikan. Sementara itu umat Katolik di seluruh dunia berdoa bagi kesembuhan Paus berusia 88 tahun itu. Paus asal Argentina itu dalam kondisi sadar dan terus menerima oksigen aliran tinggi melalui selang hidung, kata Takhta Suci dalam info reguler terbarunya pada sore hari. Kondisi Bapak Suci masih kritis, namun sejak kemarin malam ia tidak menunjukkan krisis pernapasan lebih lanjut, kata pernyataan itu. Paus Fransiskus diberi 2 unit sel-sel darah merah pekat dan trombositopenianya tetap stabil, lanjut pernyataan itu. Trombositopenia adalah kondisi yang terjadi ketika jumlah trombosit dalam darah terlalu rendah yang dapat menyebabkan kesulitan menghentikan pendarahan. Namun beberapa tes darah menunjukkan gagal ginjal awal yang ringan yang sekarang ini dalam keadaan terkendali, kata pernyataan tersebut. Ditambahkan juga dengan kompleksnya gambaran klinis dan perlunya menunggu perawatan farmakologis untuk mendapatkan beberapa umpan balik, ini berarti prognosisnya masih tidak menentu. Paus Fransiskus yang menjadi pemimpin gereja Katolik sedunia sejak 2013 mulai dirawat di rumah sakit pada 14 Februari. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan ia siap untuk melepaskan jabatannya untuk mencapai perdamaian. Zelensky dan para pejabat lainnya sedang mengikuti sebuah forum di Kiev, di mana pembahasannya diperkirakan mengenai kondisi negara itu. Sehari sebelum perang di sana tepat berlangsung selama 3 tahun. Forum itu berlangsung di tengah situasi genting bagi Kiev karena pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump mendesak para pemimpin Ukraina agar menyetujui kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika untuk mengakses mineral tanah jarang Ukraina, suatu proposal yang sebelumnya ditolak oleh Zelensky karena tidak memuat jaminan keamanan yang spesifik. Kata Zelensky, Я думаю, що ми будемо говорити про також нашу стратегію, але не найближчі роки, а тижні.
Kita akan membahas tentang strategi kita, tetapi bukan untuk beberapa tahun mendatang, melainkan untuk beberapa pekan ke depan. Penting sekali bagi kita untuk membahas format jaminan keamanan bagi Ukraina, pertama-tama dari seluruh Eropa, dan tidak diragukan lagi kita memerlukan Amerika. Zelensky mengatakan bahwa ia berfokus pada keamanan Ukraina sekarang ini, bukan dalam 20 tahun lagi, dan bahwa ia tidak akan berkuasa selama puluhan tahun. Sementara itu, Kremlin pada hari Minggu memuji dialog antara Presiden Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai dua presiden yang luar biasa dan sebagai sesuatu yang menjanjikan. Kremlin kembali menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan wilayah yang mereka kuasai di Ukraina Timur. Trump pada awal Februari ini melanggar kebijakan Barat dengan menelpon Putin untuk membahas cara mengakhiri konflik Ukraina. Suatu pembicaraan telepon yang dipuji oleh Moskow karena mengakhiri isolasi terhadap pemimpin Kremlin selama 3 tahun terakhir. Tepatnya sejak ia melancarkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Para pejabat tinggi Rusia dan Amerika pekan lalu melangsungkan pertemuan di Arab Saudi untuk membahas pemulihan hubungan Rusia-Amerika dan memulai diskusi tentang kemungkinan gencatan senjata di Ukraina. Pertemuan ini dilakukan tanpa melibatkan Ukraina atau Eropa. Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani hari Minggu mengunjungi sebuah pangkalan militer di Provinsi La Union di sebelah utara ibu kota Filipina, Manila, untuk menginspeksi sebuah sistem radar pengintaian udara mobil yang dikirim Jepang sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersenjata yang disepakati tahun lalu antara kedua negara. この日本の装備品、今国際的にこの技術の競争が激しいんですけれども、やはり地域の平和と Nakatani mengemukakan sungguh luar biasa melihat peralatan pertahanan Jepang ini dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian regional. Demikian berita dunia. Pendengar, ketidakpastian membayangi hubungan Ukraina-Amerika Serikat ketika negara itu memasuki tahun keempat perangnya melawan Rusia. Perubahan retorika Washington yang cepat akhir-akhir ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Ukraina mungkin akan ditekan ke arah kesepakatan damai yang tidak menguntungkan pihak mereka atau akan ditinggalkan untuk menghadapi Rusia tanpa dukungan Amerika. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo. Pusat layanan medis Razom di Kiev dibuka pada Februari 2024 oleh veteran perang Petro Krasitsky dan dokter keluarganya. Dengan jumlah veteran Ukraina yang diperkirakan mencapai 4-5 juta, dia mengatakan bahwa dia memandang pusat layanan kesehatan ini sebagai investasi bagi masa depan negaranya. Jika kami tidak percaya terhadap masa depan negara kami tidak akan merintis semua ini. Tidak akan ada pusat layanan kesehatan. Banyak pihak di Ukraina berbagi optimisme seperti Krasitsky, namun perubahan yang cepat dalam retorika dan kebijakan Amerika Serikat belakangan ini telah membuat banyak orang khawatir pada masa depan negara itu saat mereka memasuki tahun keempat perangnya melawan Rusia. Maria Mezentseva, seorang anggota parlemen dari partai berkuasa yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada VOA bahwa sejumlah pesan tentang Ukraina mengecewakan. We still expect just peace. Kami masih mengharapkan perdamaian, negosiasi yang adil, dan tidak ada yang diputuskan terkait Ukraina tanpa keikutsertaan Ukraina. Kami sedang menuju masa-masa sulit, tetapi saya sudah melihat persatuan di dalam negeri, yang sebelumnya mungkin mulai mengendur, kini sudah kembali. Oleksiy Melinks dari Razumkov Center, sebuah lembaga kajian kebijakan publik di Ukraina, mencatat bahwa dia melihat pandangan yang realistis dari masyarakat Ukraina tentang prospek perdamaian. There is a general understanding that this possible ceasefire. Ada pemahaman umum bahwa gencatan senjata yang dimungkinkan bukanlah akhir dari perang ini. Pendapat yang mengemuka adalah bahwa jika Amerika dan Rusia mencapai semacam kesepakatan tentang gencatan senjata, maka itu hanya akan menjadi semacam periode antar perang. Di jalan-jalan Kiev, banyak pihak berharap pembicaraan damai akan mengakhiri permusuhan, tetapi mereka tidak dapat menerima ide untuk membuat konsesi bagi Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Salah satunya disampaikan Anna, warga ibu kota Ukraina itu. Saya memandang positif terkait proses untuk memulai berbagai negosiasi, tetapi akan menjadi sangat sulit untuk membicarakan itu dengan berbagai syarat yang telah kami dengar. Sementara Dmitro, warga Kiev yang lain mengatakan, negosiasi seharusnya hanya dilakukan dengan syarat-syarat dari kami. Melakukan kompromi seperti yang sudah disampaikan
kerugian, menurut saya itu akan menjadi sebuah kerugian. Nur Hadi menyampaikan laporan Anna Chernikova dari Kiev, Ukraina, dan Miroslava Godgadze di Warsawa, Polandia. VOA This Morning. Wakil Presiden Amerika J.D. Vance memaparkan pandangan konservatifnya tentang urusan luar negeri pada hari Kamis dalam acara tahunan Konferensi Aksi Politik Konservatif. Ia ditemani politisi asing yang mengatakan bahwa mereka mendukung agenda Presiden Donald Trump. Laporan wartawati VOA Anita Powell dari Washington disampaikan Karina Amkas. Peringatan untuk Eropa disampaikan Wakil Presiden Amerika J.D. Vance. Well, look, obviously we're going to continue to have important alliances with Europe. Tentu kita akan terus memiliki aliansi penting dengan Eropa. Namun menurut saya, kekuatan aliansi tersebut akan bergantung pada apakah kita membawa masyarakat kita ke arah yang benar. Vance, Kamis, berbicara dalam acara Konferensi Aksi Politik Konservatif, CPAC, CPAC. Pertemuan tahun ini dihadiri para pemimpin Eropa yang condong ke kanan dari Argentina, Inggris, Polandia, Hongaria, dan Italia. Para analis mengatakan bahwa mereka melihat secara langsung bubarnya salah satu aliansi terpenting Amerika Serikat. Jim Kessler adalah wakil presiden eksekutif untuk kebijakan di lembaga pemikir Third Way. Melalui Zoom, ia mengatakan, I think you have to take what's going on at CPAC very, very seriously. Menurut saya, kita harus menanggapi apa yang terjadi di CPAC dengan sangat-sangat serius. Yang kita saksikan di sini adalah pisahnya Amerika Serikat dari sekutu tradisionalnya di Eropa dari NATO. Tampaknya kemitraan selama 80 tahun ini sekarang sedang retak. Tidak semua orang Eropa tidak setuju dengan pemerintahan Trump. Balázs Orbán adalah direktur politik untuk Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán. Ia berpendapat, President Trump is right. As it was said by my Prime Minister, this war has to end. Presiden Trump benar. Seperti dikatakan Perdana Menteri saya, perang ini harus diakhiri karena tidak akan membawa kita kemanapun. Anggota Parlemen Eropa yang mengetuai partai sayap kanan di Romania, Diana Jovanovici Suswaka, untuk pertama kalinya hadir di CPAC. Dia berbicara tentang sikapnya yang sama dengan sikap Trump, because I have opinions against European Union. Karena saya memiliki pendapat yang menentang Uni Eropa. Saya memiliki pendapat yang menentang NATO dengan tindakan NATO yang menciptakan perang, dan saya adalah suara Rumania seperti kalian adalah suara Amerika, ungkap Suswaka. CPAC berperan penting dalam mengangkat Trump ke puncak politik konservatif. Trump berpidato dalam pertemuan itu pada Sabtu lalu. Karina Amkas, VOA, Washington. Pendengar, instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang meminta kadernya menunda ikut kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sampai ada instruksi lanjutan, menuai reaksi beragam. Fatihah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta. Meski kegiatan retret kepala daerah telah berlangsung sejak tanggal 21 Februari, namun hingga kini mayoritas kepala daerah dari PDIP belum kunjung datang ke acara itu karena masih menunggu instruksi lanjutan dari Megawati. Saat ini sebagian para kader Partai Banteng itu masih berada di sekitaran Magelang, Yogyakarta, dan Semarang. Beberapa kader PDIP yang dikabarkan tetap mengikuti retret kepala daerah yang sedang berlangsung, diantaranya Bupati Malang Sanusi, Bupati Lebak Hasbijaya, dan Bupati Brebes Paramita. Sebelumnya Megawati mengeluarkan instruksi kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan retret pasca penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati juga menyampaikan agar para kepala daerah dari partainya tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby Commander Call. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai instruksi Megawati ini menimbulkan dilema bagi kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah. Para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu seharusnya lebih mengedepankan tugasnya sebagai kepala daerah terpilih. Cuman karena ADART PDIP yang juga mengikat bagi kader yang menjadi pejabat publik, sehingga menjadikan posisi dualisme ini yang berakhir pada dilema sebenarnya.
Wasisto menyayangkan langkah Ketum PDIP yang menunda atau melarang kadernya mengikuti retret karena imbas dari penahanan Hasto oleh Komisi Anti Rasuah. Dia khawatir langkah PDIP ini justru akan mendorong pemerintah pusat berpikir untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang menjadikan sistem pilkada ke depan secara tidak langsung atau melalui DPRD atau bahkan penunjukan langsung oleh Presiden. Kebijakan yang malah akan menggerogoti demokrasi. Hal berbeda disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Harif Susanto. Menurut Arif, Megawati mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi kepada kadernya. Dia juga menilai retret tidak memiliki dasar hukum sehingga datang atau tidak datang ke kegiatan itu tidak memiliki makna berarti jika dilihat dari sisi ketatanegaraan. Bagaimana mungkin dari hasil riset yang sudah dijalankan oleh para menteri itu tidak menunjukkan efek yang optimum, kok sekarang mau diulangi dengan jumlah orang yang lebih banyak, dengan biaya yang tentu saja lebih besar. Jadi dari sisi manapun riset itu bukan menjadi suatu kebutuhan. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.